Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga Piala Asia U23 melawan Korea Selatan pada hari Jumat dini hari. Ini akan menjadi laga yang emosional terutama bagi pelatih Sinteyong karena melawan tim dari negaranya sendiri, Korea Selatan. Meskipun begitu, Garuda Muda harus meraih hasil positif jika ingin tiket ke Olimpiade Paris mendatang. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita bergabung dengan pengamat olahraga, ada Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat pagi. Pagi, Bung Ropan. Pagi, ya. Bung Ropan, ini pemirsa butuh analisa dari Anda. Sejauh ini tuh bagaimana menilai permainan dari Timnas U23 yang sebelum-sebelumnya kita sudah saksikan bersama sampai hari ini akan mau melawan Korea Selatan. Penilaiannya bagaimana, Bung Ropan? Ya, saya pikir dari pertandingan ke pertandingan penampilan kita, performa tim nasional U23 itu bagus ya. Setelah melawan Qatar, kemudian naik kita melawan Australia, dan lebih baik lagi ketika kita menutup laga terakhir dalam pertandingan hidup mati ya di grup A melawan Jordania, dan tidak ada yang menduga bahwa kita bisa menang dengan begitu besar 4-1 melawan Jordania. Dan apa yang dilakukan oleh STY dengan memainkan skema permainan 3-4-3, saya pikir ini harus terus dipertahankan ya. Kita mempertahankan the winning team kita di saat akan menghadapi babak perempat final melawan tim yang kuat yang lebih diunggulkan seperti Korea Selatan. Jadi kalau menilai performa kita bagus, kenapa? Karena walaupun kita menjadi runner up dengan nilai 6 dibandingkan dengan tuan rumah Qatar nilai 7, tapi kita lebih produktivitas gol lebih bagus dibandingkan Qatar. Kita memasukkan 5 gol dan kemasukan 3. Jadi saya pikir ini oke untuk kita saat ini ya untuk menghadapi Korea. Tapi anak-anak harus tetap fokus dalam pertandingan yang tidak mudah, tidak gampang melawan Korea Selatan, apalagi kita punya ambisi untuk bisa lolos ke babak semifinal dan membuka harapan menuju ke Olimpiade musim panas di Paris, begitu. Ya, Bu Ropan, kalau melihat kekuatan dari Indonesia dan juga Korea Selatan ini semuanya sama-sama kuat. Nah, Anda melihatnya bagaimana pembagian kekuatan dari kedua timnas ini? Kalau melihat ya perbandingan dengan terutama dengan lawan kita, Korea ini tim yang ya sudah tidak bisa diragukan lagi. Mereka sudah buktikan di grup B, tampil 3 kali menang, ya 9 poin. Dan mereka tidak pernah kebobolan, memasukkan 4 dan tidak sama sekali kebobolan. Jadi clean sheet, ya menang 1-0 melawan Uni Emirat Arab, 2-0 lawan Tiongkok, Cina, dan kemudian terakhir melawan Jepang dengan 1-0. Itu pun mereka main lawan Jepang terakhir dengan pemain-pemain cadangan lapis kedua, ada 10 pemain yang ditampilkan. Jadi menggambarkan bahwa tim ini kuat. STY tahu bahwa dia menghadapi dengan tim dari asal negara dia yang sangat rapat bermain ya, sangat agresif mereka bermain, pressingnya sangat bagus, terutama Korea Selatan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dalam pertandingan nantinya untuk kita bisa memenangkan laga melawan Korea Selatan. Dan pelatih Korea Selatan memang sengaja mengintip kita saat menghadapi Yordania, dan tentunya dia tahu tidak boleh menganggap remeh tim nasional Indonesia. Ini sudah di babak perempat final ya, sudah ada sistem siapa kalah langsung out. Dan Korea juga mengincar tiket ke Olimpiade, dan mereka melihat bahwa kita punya pemain-pemain yang sangat cepat. Marcelino, Witan ada di depan, ditunjang dengan 2 gelandang double pivot kita yang sangat baik dengan Ivar Yener dan Nathan Cho, dibantu dengan 2 flank yang kuat dengan ada Fatur Rahman di kanan dan kemudian ada Pratama Arhan di kiri. Jadi mereka pasti akan mengantisipasi ini ya, komposisi pemain kita untuk menghadapi Korea Selatan, dan itu sudah dilakukan oleh pelatih mereka Hwang Son-hong ya, untuk bertarung dengan pasukan STY, begitu. Kalau tadi sudah Anda sampaikan apa yang menjadi kekuatan dari Timnas Indonesia. Nah, sekarang kalau kita analisa, ada kekurangannya tidak kalau di Timnas Indonesia, Bung Ropan? Ya, saya pikir kalau melihat dari 2 pertandingan terakhir ya, terutama menghadapi Australia dan Jordania, tentunya kita belum sempurna. STY juga mengakui bahwa belum sempurna amat dalam bermain. Kita bisa mencetak 4 gol memang ke gawang Jordania, tapi yang pasti di depan banyak peluang yang terbuang juga. Ini yang harus kita minimize dalam pertandingan menghadapi Korea Selatan. Tidak banyak membuang-buang peluang. Ya, finishing kita harus tetap oke di sini. Memang sudah ada dengan gol, terlepas ada 1 penalti dari Marcelino Ferdinand, ada gol juga cantik dari Witan Sulaiman. Tapi tetap ketika ada peluang depan gawang harus bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan, terutama Rafael Struijk yang belum bisa mencetak gol sampai sejauh ini, walaupun dia kemarin menghadirkan 1 penalti pertama. Tapi lini depan harus lebih gacor lagi, dan tentunya bagaimana dukungan yang kuat dari second line untuk bisa membantu lini serang
kita. Secara keseluruhan overall, saya pikir melihat penampilan kita oke ya, terutama di barisan belakang disiplin bermain kita baik, dan kedewasaan dalam bermain sepak bola, transisi permainan kelihatan sekali dalam menyerang ke bertahan ke menyerang, cara membuild up serangan oke, dan ini harus dipertahankan terus. Tinggal itu tadi saya pikir ya, kalau bicara kelemahan, tinggal memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadikan gol, sekecil apapun untuk bisa menjadi gol. Karena ini penting buat kita, ketika kita mencetak gol ke gawang Korea, ini bisa menggoyahkan mental mereka. Ya, akan berbeda kalau Korea Selatan lebih dulu membuat gol ke gawang kita. Ini akan lebih menyulitkan buat kita. Itu yang terjadi, karena selalu kan dalam 2 pertandingan terakhir kita lebih dulu mencetak gol, ya, dan sulit bagi lawan untuk bisa membalas. Nah, ini yang harus kita lakukan melawan Korea Selatan. Kita bisa menggetarkan gawang mereka dulu untuk bisa membuat mereka goyah di sini. Mereka akan bermain lebih terbuka melawan kita, dan ini kesempatan buat kita menunggu serangan mereka kemudian melakukan counter attack. Begitu. Oke, berarti kita setidaknya harus memulai untuk mencetak gol terlebih dahulu ya, Bang Ropan ya. Tapi kalau kita melihat nih kekuatan dari Korea Selatan, apa yang harus diwaspadai sebelum kita mencetak gol? Korea Selatan punya organisasi permainan yang bagus. Mereka rapi ya, fisik mereka oke, ya, mental mereka baik. Dan itu sudah terlihat ya dalam pertandingan terakhir. Saya bilang di awal bahwa mereka bermain dengan tim lapis kedua aja melawan tim favorit Jepang, mereka masih bisa menang. Ada pemain mereka, Lee Jung Sun, ini pencetak gol terbanyak mereka, 3 gol. Dia bikin 2 gol ke gawang China, dan kemudian 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab. Dia tidak dimainkan dalam pertandingan terakhir karena sengaja disimpan oleh Hong ini pelatih mereka, karena untuk dimainkan melawan Indonesia. Jadi ini berbahaya kalau bicara dengan amunisi ini. Mereka punya Kang Jeonjin di depan. Kemudian ada Kang San Yong di depan juga. 3 pemain ini yang harus diperhatikan oleh lini belakang. Ya. Oleh Rizky Ridho di belakang, Yasin Hopner yang main, entah yang dimainkan lebih awal Ferrari atau dengan Komang Teguh. Karena ketiga pemain ini sangat baik, sangat cepat mereka bermain di depan. Dan STY pasti sudah ada catatan khusus terhadap mereka, terutama Lee Jong Sun ini yang membuat 3 gol sejauh ini, pencetak gol terbanyak bagi Korea. Tinggal disiplin organisasi permainan di belakang kita ya untuk bisa mengantisipasi setiap serangan dari Korea Selatan ini dan bisa mematikan setiap pergerakan dari Lee Jong Sun ini, karena ini adalah pemain yang paling berbahaya untuk bisa merepotkan pertahanan kita. Begitu, Mbak. Bahkan yang paling berbahayanya saja sudah ketahuan siapa begitu ya Bung Ropan. Bung Ropan, kalau kata warganet ini adalah nanti akan jadi laga yang emosional juga untuk Sinteyong karena ini kan melawan negaranya sendiri begitu ya, Korea Selatan. Menurut Anda kalau seperti ini sebenarnya jadi keuntungan, menjadi lebih menggebu-gebu lagi harus menang atau menjadi dilema juga karena melawan negaranya sendiri? Ini pertama kali bagi Sinteyong berhadapan dengan tim U23 ya untuk Sinteyong sendiri. Tapi secara overall keseluruhan kita sudah bermain 7 kali antara U23 Korsel dan U23 Indonesia dan kita tidak pernah menang. Terakhir itu 2018 ya, kita kalah dalam pertandingan persahabatan 1-2 dan di kualifikasi Piala Asia juga 2016 kita kalah dengan 4 gol. Nah, bagi STY ini sebuah tantangan. Melihat sikap profesionalisme dari STY untuk menghadapi negaranya, dan saya rasa ini tantangan untuk dia bagaimana meracik sebuah strategi sesuai dengan keinginan dia. Sudah tanggung, kita berada di babak 8 besar dan dia membidik tiket menuju ke Olimpiade, dan di sini ya STY harus bisa membuktikan itu. Dia sudah melakukan pencapaian yang luar biasa sejarah bagi tim nasional Indonesia, terutama di tim U23 ini pertama kali lolos ke Piala Asia dan sekarang sudah ada di babak 8 besar. Saya yakin STY akan sangat profesional walaupun menghadapi negaranya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Walaupun ini saya bilang tadi baru pertama kali bagi dia sejak melatih Indonesia berhadapan dengan tim Indonesia di ajang resmi seperti Piala Asia seperti ini. Dan bagi Korea juga mereka tahu bahwa mereka menghadapi mantan pelatih tim nasional Korea yang saya pikir kaya akan taktik, sangat baik juga ya dalam bagaimana meracik tim Indonesia, dan makanya mereka akan sangat mewaspadai, sangat hati-hati. Tidak akan sama sekali untuk bisa memandang sebelah mata Indonesia ketika mereka lihat Indonesia mampu mengalahkan Australia yang lebih diunggulkan, mampu mengalahkan Yordania juga. Dan ini kan pasti di luar perkiraan banyak orang juga. Dan itu akan diantisipasi oleh Korea. Gitu. Artinya kan tidak bisa dianggap remeh lagi ya kekuatan dari timnas Indonesia ini. Bung Ropan, lalu bagaimana nih terakhir prediksi Anda untuk permainan nanti dini hari? Untuk Indonesia apakah bisa menang melawan Korea Selatan?
Ya memang tidak mudah, tidak gampang melawan Korea Selatan ya. Tim yang sangat kuat buat mereka. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Kalau bicara untuk prestasi, saya menginginkan Indonesia menang untuk bisa menciptakan sejarah lagi maju ke babak semifinal dan berharap menuju ke Olimpiade di Paris. Paling tidak kalau bicara menang ini mungkin saja bisa tipis, tidak akan gol sebanyak melawan Yordania. Menang saja dengan 1-0, 2-1 itu cukup buat kita. Makanya tugas pemain-pemain kita adalah bagaimana mencetak gol dulu. Itu yang paling penting. Jangan Korea yang mencetak gol. Karena ini yang berbahaya buat kita. Kalau Korea bisa mencetak gol, bisa juga akan membuat kita goyah. Semoga mental pemain-pemain kita baik menghadapi Korea Selatan, motivasi mereka di lapangan, kerja keras lagi mereka untuk menghadapi Korea. Dan saya lihat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Rizky Ridho, sudah siap untuk menghadapi Korea. Ini bagus. Sebelum masuk lapangan, penuh percaya diri. Jangan terlalu overconfidence, tapi percaya diri itu butuh ya untuk bisa menghadapi tim yang kuat seperti Korea. Jadi saya berharap bahwa kita harus menang. Itu harapan saya untuk menghadapi pertandingan yang sangat sulit ini di babak final gitu. Baik, jadi Bung Ropan berharap menang, kami berdua juga berharap menang. Bung Ropan, terima kasih pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.